Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami illallah arba'un." Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dalam sabdanya yang lain Nabi mengatakan, seandainya aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah disinari matahari. Artinya apa? Kalau Nabi mengucapkan 4 kalimat ini, Nabi itu lebih cinta daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Dan ciri daripada orang yang beriman, bertakwa itu salah satunya juga rajin berzikir. Nabi menyampaikan, masalul ladzi yalquru rabbahu wal ladzi la yalquru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah berzikir, itu seperti mayat yang sedang berjalan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita dimanapun kita berada, kita berjalan berzikir, di kendaraan berzikir, di kantor kita berzikir, berbisnis kita berzikir, maka insya Allah itu kita mendapatkan stempel daripada orang yang jiwanya hidup, artinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini penting. Ya, kalau kita buka di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatis shalah, ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ayat ini biasanya kalau para guru-guru kita nyampein ini ayat perintah untuk berikhtiar. Betul ya? Ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dan apabila salat telah dilaksanakan, fantashiru fil ard. Apa itu fantashiru fil ard? Bertebaranlah kalian di muka bumi. Kita diperintahin untuk berikhtiar. Yang punya dagangan ya dagang, yang kerja kantoran ya kerja kantoran, yang punya bisnis ya bisnis, yang ngajar ya ngajar. Ya, untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah itu bagaimana? Ya tadi itu bisnis, ngajar, ke kantor dan lain sebagainya. Akan tetapi di akhir ayat ini Allah sampaikan walqurullaha katsiran. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari berbagai macam keburukan, tadi yang pertama sedekah, yang kedua berzikir. Ibu-ibu banyakin zikir, ya,
baca kalimat-kalimat thayyibah tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Di dalam sabdanya yang lain Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi yang sangat ringan diucapkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan timbangan nanti di yaumul mizan. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, makanya kalau ibu-ibu Yasinan itu kan biasanya baca tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini Bu, Bapak ya, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai Allah, ya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengirimkan malaikat kepada kita untuk menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Apa kuncinya? Kuncinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya hobinya baca sholawat. Boleh. Baca sholawat juga bagus. Ya, baca sholawat bagus banget. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qalallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li akhiratihi wa salatina lid dunya. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu hari itu 100 kali, ya, maka Allah akan qabul hajatnya 100 daripada hajatnya. Yang 70 Allah akan ijabah di akhirat, dan yang 30 akan wujudkan di dunia. Makanya zikir itu penting banget. Saya salah satu orang yang kalau naik motor, naik mobil itu belajar berzikir. Belajar baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Lumayan tuh. Kalau saya OTW dari GDC ke Jakarta, itu dapatlah 100 sholawat lebih 1 jam. Kalau saya naik motor, kalau lagi santai. Kalau kenceng kayak Valentino Rossi ya mungkin setengah jam. Kan kerjaan saya itu jual beli properti, Ustaz. Ya kan? Kadang saya jam 8 tuh gak ada kegiatan, ngaji, mainan sama anak. Kadang jam 10 tuh dapat telepon, Pak, saya mau survei rumah yang di Pondok Indah ya, nanti jam 1 bisa nggak? Bisa. Habis itu, habis luhuran, saya pakai jaket, motor ngebut, wah udah. Ya kuncinya apa? Supaya kita selamat, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pagi ada tuntunan zikirnya, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Baca raditu billahi rabba wa bil islam bidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. 3 kali. Ya. Barang siapa yang baca raditu billahi rabba bil islam bidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah 3 kali di waktu subuh, 3 kali di waktu asar, kalau seandainya dia meninggal dunia, Allah akan ridha kepadanya. Subhanallah. Dan barang siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa memberikan kecelakaan kepada dia. Termasuk virus. Virus itu kan makhluk Allah. Bagaimana supaya kita bisa terhindar? Kita nggak tahu siapa yang kena. Misalnya nih saya salaman sama bapak, ya kan? Bapak nggak tahu saya kena virus atau enggak, benar? Atau bapak-bapak yang bawa virus saya juga nggak tahu. Bagaimana solusinya? Ya solusinya kita berpikir.
Cuci tangan, oh itu penting. Nggak usah diajarin, tiap hari kita wudu. Ya. Tiap hari kita berwudu, Islam sudah paling top. Ya. Kita mandi subuh, ya kan wudu, kumur-kumur, wajah dibasuh, tangan dibasuh, telinga dibasuh, kaki dibasuh, ini udah paling bagus. Kita sudah mengaplikasikan daripada nilai-nilai kesehatan sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, ada amalan yang jarang diamalin nih. Saya belum pernah dengar nih sampai sekarang gubernur, presiden, menteri yang nganjurin begini. Kalau pagi baca zikir pagi, nah, belum ada. Ya kan? Kalau sore baca zikir petang, nah, belum ada. Padahal muslim semua itu padahal, betul. Harusnya itu yang lebih dikedepankan. Kenapa? Karena mayoritas Indonesia ini agamanya Islam. Hatta menteri agamanya. Makanya kalau ini nanti live, ya kan, disampaikan ke Pak Yakub, Pak siapa? Yakut ya. Sampaikan aja Pak Menteri, tolong sampaikan kepada umat, suruh dawam zikir pagi dan petang buat umat muslim semuanya. Masa daripada ribuan kita umat Islam, jutaan umat Islam, gak ada doanya yang dikabul sama Allah, ya kan? Nah itu tadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, karena waktunya sudah hampir habis, jadi salah satu zikir yang sangat dianjurkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membaca Al-Quran. Ibu-ibu kalau habis subuh baca Quran, saya, bapak-bapak semuanya luangkan waktu baca Quran. Ya, sesibuk apapun baca Quran diluangin. Minimal habis subuh kita baca satu lembar atau satu surah. Syukur-syukur dapat satu juz. Ya, surat-surat yang masyhur saja. Kalau hari Jumat baca Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba sadaqallahul azim. Nah, hari Jumat baca Al-Kahfi. Al-Kahfi gak nyampe lah setengah jam, 20 menit insya Allah udah selesai baca Al-Kahfi. Kalau habis subuh baca suratul Waqiah. Malam Jumat baca Yasin bagus. Ya, baca Yasin bagus, Al-Kahfi juga bagus, atau surah-surah lainnya juga bagus. Kalau habis Isya baca surah Al-Mulk, supaya nanti kalau kita wafat kita diselamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Banyak orang yang sudah dimakamkan bertahun-tahun, ya, bahkan puluhan tahun, akan tetapi begitu digali kuburannya, subhanallah, ternyata orang tersebut jasadnya masih utuh, masih wangi, ya, harumnya semerbak. Begitu diteliti, dicek and recheck, subhanallah, ternyata dulu semasa hidupnya orang tadi adalah guru ngaji.
Orang tadi adalah seorang kiai yang ikhlas mengajarkan santri-santrinya menghafal Quran. Mungkin juga bisa jadi orang tadi adalah donatur, ya, orang yang membiayai kegiatan-kegiatan menghafal Quran. Subhanallah. Nah, kesempatan-kesempatan yang seperti ini mari sama-sama kita manfaatkan. Ya, lewat Nabi Muhammad SAW, ya Allah menyampaikan keutamaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan lainnya itu seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Subhanallah, mulia banget Quran itu. Jadi keutamaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan lainnya, artikel koran, broadcast WhatsApp, broadcast apa lagi, Facebook dan lain sebagainya, itu jauh lebih mulia ibarat Allah dengan makhluknya. Al-Quran, ya, dengan bacaan yang lain itu seperti kemuliaan Allah dengan para makhluknya. Subhanallah. Nah, baca Quran ini juga harus kita terapkan dalam rumah tangga kita. Nabi menyampaikan, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan salat dan membaca Quran. Anak kita ajarin baca Quran. Saya pernah tuh jalan-jalan di Bogor. Rumahnya itu subhanallah jauh daripada rumah bagus, ya, papan disambung-sambung gitu. Tapi begitu saya dengarkan ada seorang ibu yang sedang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran. Tadi ayatnya tadi yang saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Subhanallah, dalam hati saya, ya Allah, ternyata ya di balik perekonomian yang kurang menguntungkan ada seorang ibu yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Nah, kita yang Allah berikan mungkin rezeki yang lebih, rumah kita udah bagus, di keramik, temboknya bagus, ada AC-nya, ya kan, serba ada. Nah, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita membaca Quran. Ya. Rumah-rumah kita yang megah kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Nabi menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Cukup sekian dan demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Syukur-syukur dari A sampai Z bisa kita amalkan semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngopi boleh.